karena kesedihan tadi. Nah, hanya sebelum masalah sholat ini ada satu hikmah yang sangat berharga. Pertama, hikmah kesabaran Nabi dalam berjuang. Nabi betapa sabarnya, dicaci, dihina, dilempari batu, dibilang orang gila. Nabi tidak marah, Nabi tidak menyalahkan orang lain, Nabi tidak mendoakan keburukan, Nabi tidak putus asa. Kenapa Nabi bisa sabar? Karena ada dua syaratnya. Karena Nabi ridho dan sangka baik. Ridho dan sangka baik. Karena Nabi ridho semua kejadian ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang telah terjadi, semua celaan-celaan yang menimpa Nabi, semua ini adalah semua kehendak Allah. Nabi ridho dengan perbuatan Allah. Dan sangka baik. Sangka baiknya apa? Mungkin ini adalah ada hikmah dari semua ini, mungkin ujian, mungkin peringatan. Nah, tapi kalau Nabi ini kisahnya untuk pelajaran untuk kita semua. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar latihan sabar setelah ini. Kita dalam mendidik anak-anak, ya, bapak-bapak mendidik istri sabar, ibu-ibu mendidik anak sabar, ya, yang punya murid-murid mendidik murid itu sabar, yang membina masyarakat, ya mungkin para pemuda-pemuda kita mungkin diajak sholat, diajak ngaji dulu sabar. Karena tanpa sabar kita tidak akan mungkin bisa berhasil. Tanpa sabar kita sudah marah-marah, Bu. Ibu kenapa bukan marah-marah ke bapak, Bu? Karena nggak sabar. Bapak juga kenapa marah-marah? Karena nggak sabar. Anak kita pukuli, kita kadang dicubit, ya, kadang dimarahi, karena nggak punya sifat sabar, gitu. Sementara sabar ini adalah sifat yang mengantarkan kita ke surga. Bahasanya surga. Maka ketika ahli surga ditanya, ya, ketika ditanya mengapa dari kalimat sabar, kenapa ahli surga dimasukkan ke surga, itu disebabkan karena mereka bersabar. Ini sabar ini hadiahnya bukan rumah tingkat, bukan mobil Avanza. Hadiah sabar ini bukan kulkas 2 pintu, bukan kipas angin, tapi hadiah sabar adalah kenikmatan surga. Nah, makanya kita mau belajar sabar dulu. Kita belajar sini bertambah sabar. Tanda-tanda sabar itu gak mudah marah-marah. Dia tenang dulu. Misalnya tadi kita nyuruh anak kita mau sholat, gak mau, jangan langsung marah, sabar dulu. Bagaimana caranya supaya bisa sabar? Satu, harus ridho. Ibu menyuruh anak, bapak-bapak menyuruh anak kita sholat, nggak mau sholat nih, ridho dulu. Ini semua dia bergerak, dia diam, dia mau tidak mau kehendak Allah. Karena tidak ada sesuatu pun bergerak di atas muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang diam, tidak ada sesuatu yang bergerak, tidak ada satupun kejadian yang terjadi kecuali semua kehendak Allah. Kita ridho dulu, terima dulu. Ini pasti semua kehendak Allah. Nah, yang kedua, kalau kita sebagai orang tua menyuruh anak-anak tidak mau, kita sangka baik. Kenapa kita nggak mau dulu? Satu, ujian. Kedua, peringatan. Ketiga, balasan. Mungkin ujian dari Allah, kita sudah soleha, ibu sudah soleha, kita sudah taat, sudah betul caranya, sudah betul niatnya, mungkin ujian seperti para nabi. Atau peringatan, mungkin kita salah caranya. Orang anak lagi main game, langsung disuruh sholat, salah caranya, Bu. Ya, kalau anak main game itu beliin es krim dulu supaya begitu ditaruh esnya dimakan. Nah, jadi pas makan es baru diusap kepalanya, baru diajak ngobrol. Ya. Jadi kalau lagi main dikasih nasihat dia nggak masuk, berarti salah caranya tuh. Nah, kenapa nolak? Ya, karena salah caranya. Nah, nasihatin, bikin nasihat, mungkin dia lagi nggak konsentrasi. Kalau nasihatin anak-anak kecil mau tidur, bangun tidur, itu kan salah cara berarti. Atau balasan dari Allah, kenapa anak saya ini kok nggak mau diatur, disuruh sholat nggak mau sholat? Mungkin bapak-bapak ibu-ibu dulu waktu disuruh orang tua nggak mau dulu. Ya, mungkin dulu kita ngelawan sama orang tua, ini balasan dari Allah dulu. Periksa diri kita. Jadi jangan kita mengatakan kenapa kamu nggak betul sama ibu, jangan begitu, Bu. Ibu harus katakan kenapa ya saya kok tidak didengar nasihat saya. Jadi kenapa kamu tidak dengar saya, jangan begitu. Tapi kenapa ya nasihat saya kok nggak didengar sama anak saya? Sama bapak juga kepada istri, kadang-kadang kita memerintahkan istri supaya taat pakai jilbab sebagai istri nggak mau nurut. Jangan bilang kamu kenapa nggak nurut sama bapak, sama suami kamu nggak mau nurut, jangan begitu. Tapi kita katakan kenapa ya nasihat saya kok nggak didengar sama istri saya. Jadi periksa diri kita tuh. Nah, itu namanya kita sangka baik. Kenapa bisa sabar? Karena ridho dan sangka baik.
mudah marah-marah. Ya. Atau mungkin juga kita kenapa ada anak kita bawahan kita tidak mau kita suruh, karena mungkin kita pernah diperintah oleh Allah mendengarkan azan kita santai-santai. Ya, dipanggil oleh Allah pada kita dengar, terang-terangan kita dengar, tapi kita sengaja tidak memenuhinya. Nah, ini kadang-kadang Allah suruh merasakan, kita suruh merasakan tuh rasanya begitu. Anak dipanggil, iya bu nanti, nah sini, iya bu nanti, iya ntar gak datang tuh. Nah, ya tarsok nggak datang, kesel kayak bu. Kadang-kadang kita marah, kenapa marah? Karena nggak ridho dan tidak sama baik. Tapi kalau kita ridho, ya anak saya pasti oleh Allah tidak digerakkan. Sangat baik, mungkin saya belum pernah dipanggil oleh Allah, dipanggil dari ke zuhur sampai ke asar nggak datang. Nah berarti ini adalah balasan dari Allah sebagai pengukur dosa kita. Nah jadi pulang dari sini bapak sekalian, mari kita belajar ya, kita rubah. Pulang dari sini kita bawa kesabaran baru. Bapak-bapak kepada suaminya lebih lembut lagi, kepada anak jangan mudah marah-marah, jangan dipukulin anak kecil. Anak kecil jangan dicubitin bu, jangan dipukulin. Ya kalau anak masih belum dewasa itu kita nasihati karena dia belum punya dosa. Anak kecil itu kalau nggak sholat pun nggak dosa. Yang penting kita didik dia karena dia belum balik. Yang dosa orang tuanya tuh karena salah cara mendidiknya. Ya. Jadi kita mulai sekarang jangan mudah marah-marah, jangan dipukulin, jangan dicubitin. Dan sekarang anak-anak dia tuh, ya mereka asik main handphone, dipanggil ke sholat. Nah, makanya kita belajar, makanya nanti setiap 10 sekali belajar bagaimana cara